Shalom, selamat siang. Hmm, Renungan firman Tuhan terambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 9 dengan tema kebangkitan Tuhan mengubah dunia. Saya akan bacakan di Lukas 24 ayat 1 sampai 9. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua kepada 11 murid dan kepada semua saudara-saudaranya. Saudara, di firman Tuhan di dalam Lukas 24, 1-9 ini adalah peristiwa tentang kebangkitan Yesus atau Paskah. Saudara, di mana di Lukas 24 ayat 1-9 ini bagaimana cerita detail secara nyata bahwa Yesus mati, lalu di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan kubur itu kosong. Dan kubur itu benar-benar tidak lagi menahan Yesus untuk Yesus bisa bangkit dari kematian. Dengar baik-baik bahwa Paskah adalah kemenangan, Paskah adalah kebangkitan, mengalahkan semuanya yang ada di dunia ini. Kabar baiknya adalah karena dia bangkit, sebab itu kita mempunyai hari esok, kita mempunyai kehidupan. Dan Paskah di sini detailnya di Lukas 24 ini bahwa batu kubur itu sudah terguling. Yesus sudah keluar. Dia tidak lagi tinggal di dalam kubur. Dan dia sudah melakukan yang namanya kemenangan. Dia sudah menyatakan dirinya menang atas semuanya. Ada 3 pesan penting melalui Paskah. Ada 3 hal penting yang dia nyatakan melalui kebangkitannya atau Paskah. Ketika dia bangkit, dia membawa 3 hal penting ini dalam diri kita. Yang pertama adalah di Roma 6 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yang pertama, kita akan mendapatkan kebangkitan bersama Kristus. Dengar baik-baik, Yesus itu menjadi yang sulung. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengalahkan kematian. Yesus menjadi pribadi yang sulung yang pertama kali yang mengalahkan kematian. Jadi kematian tidak bisa menahan Yesus. Dan kematian dikalahkan oleh Yesus. Dan Yesus bangkit. Dan dia membuktikan bahwa dialah kebangkitan atas kematian. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami yang sama. Tidak akan tinggal dalam kematian untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya kepada Yesus mengalahkan kematian. Dengar,
Kematian tidak bisa mengalahkan hidup kita. Kematian tidak bisa menggagalkan hidup kita. Karena apa? Tuhan sudah bangkit. Ada kehidupan yang baru. Ada keselamatan, ada kehidupan yang baru setelah kematian. Jadi kematian tidak bisa terus tinggal di dalam hidup kita. Karena apa? Yesus sudah membuktikan dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke sorga. Otomatis sama dengan hidup kita. Ketika kita mati, dia bisa bangkit lagi untuk kehidupan yang baru. Dan kita akan disediakan rumah di dalam kerajaan sorga. Yesus sudah menyatakan itu. Yesus menjadi yang pertama, yang sulung yang melakukannya. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang tinggal di dalam Yesus, siapa yang menetap percayanya, imannya sampai akhir, dia akan mengalami sama seperti Yesus. Mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Kematian tidak bisa menahan Yesus untuk selama-lamanya. Kematian sudah dikalahkan dan dia membuktikan itu sebagai yang pertama. Dengar baik-baik, Alkitab mencatat bahwa dia mati di Golgota, dia disalibkan. Dia melakukan penebusan, dia melakukan kematiannya di atas kayu salib sebagai penebusan, sebagai pembenaran, sebagai hal yang dia harus genapi di Alkitab. Dan ketika hari yang ketiga dia bangkit. Bangkit untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Bahwa ada hidup yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Kehidupan yang baru dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak fana. Tubuh yang hidup dan luar biasa. Tubuh yang tidak bisa sakit. Tubuh yang bisa bertembus tembok. Tubuh yang begitu luar biasa. Dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Dan Yesus membuktikan itu. Siapa yang percaya kepadanya akan mengalami hal yang sama. Siapa yang tinggal di dalam Yesus akan mengalami hal yang sama. Yang kedua, di Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga hidup kita hidup yang baru. Yang kedua adalah kita mempunyai hidup yang baru, yang hidup oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya ulangi, kita mempunyai hidup yang baru yang dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, setiap kita punya jaminan bahwa setiap orang yang percaya, manusia lama kita dikuburkan, ikut mati bersama Yesus. Dan ketika kita manusia lama dikuburkan, Roh Kudus membawa kita kepada kebangkitan, hidup yang baru, hidup karena pekerjaan Roh. Oleh sebab itu, hukum dosa, kekuatan dosa sudah dimatikan, sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib melalui kematiannya, dosa dan kuasanya dan semua hal di dunia ini sudah ikut dikuburkan. Dan ketika dia dibangkitkan, dia membuktikan bahwa Roh Allah yang membangkitkan Yesus, Roh Allah juga yang membangkitkan kita untuk mempunyai hidup yang baru karena pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang percaya kepada Yesus, hidup yang lama harus mati. Manusia lama kita harus mati dan kita harus dibangkitkan oleh Roh Kudus dengan mempunyai hidup yang baru karena pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang bisa mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan masalah kita, mengalahkan keadaan kita, mengalahkan hukum dunia. Karena apa? Karena Roh Allah yang di dalam kita membangkitkan kita dengan hidup yang baru dan kita mempunyai kuasa untuk mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Dosa, sakit penyakit, masalah, kekuatan yang mengikat hidup kita hari ini, ya sudah dikalahkan dengan kematian Kristus
Dan dia dibangkitkan dengan hidup yang baru. Sama dengan kita. Kita mati bersama Kristus. Itu kita dibangkitkan oleh Roh Kudus dengan hidup yang baru. Hidup yang ada kuasa dengan manusia yang baru yang mempunyai kuasa. Siapa yang percaya kepada Yesus, dialah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama ikut dikuburkan. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Dia mengalahkan hukum dosa, mengalahkan kuasa dunia, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan masalah. Karena apa? Pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Yang ketiga, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Yang ketiga adalah melalui kebangkitan Kristus, kuasa maut dan iblis sudah dikalahkan. Dengar baik-baik. Melalui kebangkitan Kristus, kuasa maut dan iblis sudah dikalahkan. Saudara dengar, apa yang paling mengerikan di dunia ini adalah kematian. Dan Yesus sudah membuktikan di atas kayu salib dia mati. Dia harus dikuburkan, lalu dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dan dia juga bukan hanya mengalahkan maut, karena dia juga mati di kayu salib. Darahnya tertumpah, dia juga mengalahkan pekerjaan iblis selama di dunia ini. Dengar baik-baik. Dia mengalahkan oleh kematiannya, oleh darahnya, oleh apa yang dilakukan di atas kayu salib. Dan dia membuktikan dia bangkit dari kematian itu. Dia membuktikan maut sudah dikalahkan. Dan setiap kuasa iblis sudah dikalahkan. Maut dan iblis tidak bisa mengalahkan Yesus. Karena apa? Dia sudah menebus dan mengalahkan lebih dulu dari yang iblis mau ikat ke dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalahkan iblis, dia akan mengalahkan maut. Dan kuasa itu dialirkan buat yang percaya. Dengar baik-baik, saudara lebih dahsyat, lebih hebat dari pekerjaan iblis. Saudara lebih luar biasa. Karena kuasa itu melalui yang dia lakukan di atas kayu salib. Kuasa itu dialirkan. Barang siapa yang percaya. Barang siapa yang percaya kepada kematian Kristus. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus bangkit. Dialah yang dialirkan kuasa. Kuasa untuk apa? Mengalahkan iblis. Kuasa untuk apa? Untuk mengalahkan maut. Kuasa untuk apa? Untuk memenangkan segala hal. Dan siapa yang percaya, dialah yang dapat kuasa itu. Dia sudah membuktikan dirinya. Dia mengalahkan maut. Dia menebus kita. Siapa yang percaya, dia akan dapat kuasa untuk mengalahkan iblis. Jangan saudara takut lagi dengan iblis. Iblis sudah kalah. Waktu Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Maut dan iblis sudah dikalahkan. Dan siapa yang percaya, dia akan mendapatkan kasih karunia itu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Suatu kali ada satu peristiwa di dalam keluarga saya. Waktu itu mama saya terserang stroke secara tiba-tiba. Dan ketika mama saya terserang stroke secara tiba-tiba, mama saya sempat jatuh secara hampir tidak sadarkan diri, koma. Dan ketika koma tiba-tiba di rumah, waktu itu saya panik. Saya hanya waktu itu menyebutkan, "Hai maut, oleh darah Yesus engkau sudah dikalahkan." Roh maut keluar dari tubuh mamaku. Dan ketika saya sebut itu, ketika mama saya dengan keadaan tidak sadarkan diri, mama saya seperti terkaget dan sadar kembali. Saya sebutkan 2-3 kali. Dan benar-benar mama saya sadar.
dan mama saya bangun dari komanya atau dari tidak sadarkan diri. Saudara dengar baik-baik. Maut dan kuasanya dan pekerjaan iblis itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan kita harus praktek. Saudara tidak perlu takut dengan pekerjaan iblis, dengan maut. Karena apa? Iblis itu singa yang ompong. Kuasanya sudah dikalahkan. Siapa yang percaya kepada Yesus? Dia mempunyai kuasa untuk mengalahkan iblis, maut, dan semuanya di dunia ini. Jadilah anak Tuhan. Melalui peristiwa Paskah, saudara mengetahui bahwa saudara dapat kasih karunia. Paskah bukan berarti kita memperingati saja, tapi tanpa kita sadari bahwa Paskah itu mempunyai kuasa yang penting. Ya, berikan kepada manusia. Paskah itu mengalirkan kuasa dari kayu salib. Paskah itu mengalirkan kuasa kebangkitan. Apa yang mati dari itu kita akan dibangkitkan. Dan semuanya akan diberikan buat orang yang percaya. Percayailah Paskah dengan iman yang besar. Tuhan Yesus memberkati.